Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini menceritakan alur cerita dari buku cerita silat yang ada. Karena hanya alur cerita, maka disarankan untuk membaca bukunya secara utuh. Untuk menambah semangat, saya mengharapkan dukungan pada channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share kepada teman-teman. Kali ini saya menceritakan alur cerita Cinta Bernoda Darah, lanjutan dari cerita Suling Emas, karangan Asmaraman Kopingho. Jilid 3. Busin, Xian Eng, dan Lilin melanjutkan perjalanan. Di tengah hutan, mereka bergabung dengan 6 orang laki-laki pemburu yang sedang mengelilingi api unggun. Mereka adalah pemburu-pemburu binatang yang tampaknya belum memperoleh hasil dan melewatkan malam gelap di dalam hutan besar dengan membuat api unggun. Duduk mengelilinginya sambil bercakap-cakap, para pemburu menceritakan tentang berbagai macam kepahlawanan pendekar suling emas yang diduga seorang pelajar yang masih muda. Sepak terjang pendekar suling emas sulit diduga karena ada perampok yang dibunuhnya. Ada juga Weisyo Xiolin Si yang dibunuhnya juga. Busin diam-diam berpikir, betulkah pembunuh orang tuanya adalah suling emas? Dan orang yang muncul dengan sulingnya yang ditakuti raja pengemis bermata satu, apakah dia itu suling emas? Pakaiannya memang seperti pakaian pelajar, tetapi tak terlihat wajahnya karena orang itu membelakanginya. Menjelang tengah malam, Busin mengajak adik-adiknya untuk memisahkan diri dengan para pemburu dan membuat api unggun sendiri agak jauh dari para pemburu. Lewat sedikit tengah malam, Lilin bangun. "Sinko, sekarang kau tidurlah, biar aku yang berjaga." Mendengar suara adiknya, Xian Eng juga bangun, mengulet dan menguap. Tiba-tiba tubuhnya mencelat berdiri. Mereka berdiri dan saling pandang, penuh rasa kejut dan seram. Suara melengking tinggi itu masih terdengar mengiang-iang ke telinga mereka. Lengking tinggi menusuk telinga, suara suling, lalu disusul suara pekik ketakutan atau mungkin suara pekik kesakitan. Betapapun juga pekik itu susul menyusul dan amat mengerikan. Mereka duduk bersila mengumpulkan tenaga, siap sedia menanti datangnya bahaya dan mengambil keputusan untuk mempertahankan diri mati-matian. Akan tetapi tidak terjadi sesuatu dan kesunyian yang mencekam itu segera dipecahkan oleh kicau burung dan kokok ayam hutan. Ketika mau pergi, mereka melihat semua pemburu telah tewas dengan ubun-ubun bolong. Lalu mereka menguburkan para pemburu. Kemudian melanjutkan perjalanan dengan hati lega karena tidak menemui gangguan di jalan sampai mereka keluar dari hutan dan melalui dusun-dusun. Pagi itu Busin dan kedua adiknya masuk ke rumah makan yang masih sunyi. Hanya 2 meja yang terisi tamu. Yang pertama di ujung kiri, seorang laki-laki berjenggot pendek, usianya 40 tahun. Dan di ujung kanan, sepasang suami istri yang usianya kurang lebih 30 tahun sedang makan bubur. Sebelum Busin duduk, tiba-tiba terdengar bentakan keras. "Pencuri bangsa Hauhan, hendak sembunyi kemana kalian?" Muncullah 4 orang laki-laki mengurung suami istri itu. Seorang mencabut pedang, seorang lagi mengeluarkan sepasang cambuk, dan orang ketiga mengeluarkan sebuah cambuk baja yang ujungnya seperti jangkar. Sedangkan orang keempat agaknya pemimpin rombongan dengan tangan kosong. Terjadilah pertempuran yang seru. Kelihatan mereka seimbang. Tiba-tiba nyonya muda itu mengeluarkan jerit menyaring. Sabuknya yang panjang melayang ke belakang dan ujungnya tepat melibat ujung cambuk. Terjadi saling tarik-menarik. Mendadak laki-laki berjenggot pendek yang masih duduk di sudut tertawa dan tahu-tahu laki-laki itu sudah mengulurkan tangannya membetot ujung cambuk dan cambuk yang satu libat sambil berkata, "Tidak rame kalau begini." Sekali renggut, libatan kedua macam senjata itu terlepas. Kemudian sambil tertawa terkekeh-kekeh, laki-laki berjenggot itu sudah melompat keluar dari tempat itu.
Busin dan kedua adiknya mengikuti laki-laki berjenggot, karena laki-laki berjenggot itu mengambil sesuatu dari suami istri yang sedang bertempur. Menjelang sore, mereka memasuki kota Ansui. Kota itu termasuk wilayah kerajaan Sung, dan orang berjenggot itu akhirnya memasuki sebuah rumah besar yang di bagian depannya tertulis dengan huruf besar, Gedung Pangeran Suma. Mereka masuk ke penginapan untuk menunggu malam, akan melakukan pengintaian. Pada saat Busin keluar penginapan, ternyata suami istri yang tadi bertempur sudah ada di situ. Busin berpikir pasti nanti malam akan ramai di rumah keluarga Suma. Penghuni rumah gedung itu adalah keluarga Pangeran Sumakong. Pangeran Sumakong ini adalah pangeran kerajaan Sung yang masih merupakan keluarga dekat dengan kaisar. Akan tetapi, karena ia pernah melakukan korup besar-besaran dan ketahuan kaisar, ia lalu diberhentikan dari jabatannya. Kaisar tidak menjatuhkan hukuman, hanya membebaskan dari tugas. Pangeran Sumakong menghibur diri dengan berbagai kesenangan, tidak mau memperdulikan lagi tentang urusan kerajaan. Namun tidak demikian dengan putranya yang bernama Sumabuan. Diam-diam dia mempelajari ilmu silat dari orang sakti, yaitu Raja Pengemis Bermata Satu, dan menghimpun kekuatan bersekutu dengan kerajaan Wuye di selatan untuk menggulingkan kerajaan Sung. Karena Raja Pengemis Bermata Satu adalah seorang tokoh persilatan dari selatan yang membantu kerajaan Wuye, maka dengan mudah Sumabuan mendapat pengaruh di kerajaan itu. Sumabuan sudah berusia 30 tahun lebih, belum menikah. Namun terhadap wanita, dia terkenal jahat dan mata keranjang. Selirnya banyak, namun tidak mengurangi kenakalannya untuk mengganggu setiap wanita cantik yang menarik hatinya. Tidak peduli wanita itu masih gadis, janda, ataupun masih menjadi istri orang lain. Sumabuan seorang kaya raya, ilmu silatnya tinggi, maka tiada orang berani menentangnya. Di Ansui, dia terkenal di dunia persilatan sebagai Dewa Geledek. Sumabuan mempunyai seorang adik perempuan yang bernama Sumaceng, berusia 27 tahun. Sumaceng sudah lama menikah dengan seorang pangeran dan kini tinggal di kota raja. Watak Sumaceng sangat berbeda dengan Sumabuan. Dia seorang wanita yang halus tutur kesapanya, lemah lembut dan budi pekertinya baik, ramah dan suka menolong terhadap para pelayan. Malam hari itu, di ruangan sebelah dalam dari gedung keluarga Suma berpesta pora dengan beberapa orang pelayan wanita yang muda dan cantik, sibuk melayani 3 orang yang sedang makan minum menghadapi meja besar. Mereka itu bukan lain adalah Sumabuan, Raja Pengemis, dan seorang laki-laki berjenggot yang tadi pagi dibayangi oleh Busin bertiga. Laki-laki berjenggot itu bernama Ciokam, berhasil mencuri surat persekutuan kerajaan Hohan dan Nanco. Sumabuan akan menyerahkan surat itu kepada Kaisar Sung untuk mencari kedudukan di kota raja, sehingga Sumabuan kelak dapat melakukan pemberontakan dari dalam. Sementara itu, Busin, Sian Eng, dan Lilin melakukan pengintaian dengan tipu naga awan membalikan tubuh, di mana Busin dan Sian Eng bergelantungan dengan seperti kelelawar, dan Lilin duduk di atas genteng melindungi saudaranya. Tiba-tiba sosok bayangan hitam yang jangkung melompat keluar dari ruangan itu, melesat ke arah pintu. Akan tetapi sia-sia, Busin dan Sian Eng sudah melompat sambil memutar tubuh ke atas genteng lagi. Bukan main heran dan khawatirnya mereka tidak melihat adanya Lilin yang tadi berjongkok di atas genteng. Namun mereka tidak sempat kebingungan di mana perginya Lilin, karena pada saat itu Sumabuan sudah berdiri di depannya. Tiba-tiba ada angin pukulan yang hebat yang sekaligus mendorong mereka roboh dari atas genting. Terdengar suara Raja Pengemis tertawa. Kiranya kakek inilah yang mendorongkan tangannya mengirim pukulan jarak jauh dari jendela ke atas genteng dan merobohkan Busin dan Sian Eng. Tiba-tiba muncul tengkorak hitam di sebelah Sumabuan. Sumabuan tersadar, namun terlambat karena sudah diserang
oleh tengkorak hitam dan berkelebat lenyap. "Tengkorak hitam, mayat busuk, jangan lari kau. Keparat, surat itu diambilnya. Celaka, kita tertipu," kata Sumabuan. Tadinya 2 orang bocah ini menuduh kita menangkap adiknya. Ketika mereka dijatuhkan suhu, tahu-tahu muncul tengkorak hitam. Dia tidak berkata apa-apa, tapi aku didorong roboh. Ketika Suhu muncul, ia melarikan diri. Kini dikejar Suhu. Akan tetapi, surat itu tidak ada lagi dalam saku bajuku. Sumabuan marah sekali. Suami istri bersama Busin dan Sian Eng yang bersembunyi melihat semua itu. Busin dan Sian Eng amat bingung memikirkan Lilin. Suami istri itu menyatakan bahwa dia bekerja untuk kerajaan Hauhan, dan Lilin telah dibawa kakek roda emas, seorang sakti yang aneh. Kemudian suami istri itu pergi menghilang dalam gelap. Busin dan Sian Eng saling pandang, lalu pergi ke penginapan. Betapa leganya hati Busin dan Sian Eng melihat surat di meja yang ditulis oleh Linglin. "Sinko dan Eng Cici, terpaksa aku pergi dulu berpisah dengan kalian. Kakek gundul yang menolongku memaksa aku ikut dia dan bilang bahwa dia akan membawaku ke tempat pembunuh orang tua kita. Sampai jumpa, Lilin." Demikianlah keesokan paginya. Pagi-pagi sekali Busin dan Sian Eng sudah meninggalkan kota Anshui menuju kota raja. Apakah yang terjadi dengan Lilin? Gadis remaja itu mengalami hal yang amat luar biasa. Pada saat Busin dan Sian Eng mendapat pukulan jarak jauh Raja Pengemis dan sempat menghindar hingga tidak telak mengena, namun mengena Lilin dan Lilin terlontar. Lilin ditolong kakek roda emas dan dibawa lari keluar kota. Lilin mencoba mengerahkan ginkangnya dengan ilmu burung walet sabet buntut, namun hanya ditertawakan oleh roda emas. Lilin akhirnya diam dan bercerita jika dia itu anak angkat Jenderal Kamsiek, dan Jenderal Kamsiek telah dibunuh oleh suling emas. Sementara itu, kakek roda emas melihat bahwa Lilin anak angkat Jenderal Kamsiek, sementara bentuk hidungnya sama dengan dirinya, maka dia yakin Lilin itu satu bangsa dengannya, yaitu bangsa Khitan. Karena kakek roda emas mau menolong Lilin dan menghadapi suling emas, maka ikutlah Lilin dengan kakek roda emas yang sebelumnya pamit dengan surat yang ditaruh di kamar penginapan. Mulai saat itu kakek roda emas memanggil Lilin dengan Alin. Menjelang pagi, mereka berhenti di sebelah hutan yang kecil amat indah. "Hehehe, bagus di sini. Kita main-main di sini." Kakek itu cepat sekali melintir akar-akar pohon menjadi tambang, dan beberapa menit kemudian dia sudah berayun-ayun duduk di atas sepotong kayu yang diikat dan digantung oleh 2 helai tambang pada cabang pohon, persis seperti anak kecil main ayunan. Kakek melihat kakek main ayunan sambil tertawa-tawa gembira. Lilin menegur, "Kek katanya hendak mengajari ilmu padaku. Aku sedang mengajarmu sekarang. Kau lihat baik-baik." Lilin melihat baik-baik. Baru sekarang dia sadar bahwa kakek itu bukanlah berayun sembarangan berayun. Tubuhnya sama sekali tidak tampak bergerak. Kakinya tidak terpakai mengayun. Akan tetapi tambang itu terus berayun seperti ada yang mendorong. Anehnya, kadang-kadang ayunan itu berhenti di tengah jalan, baik sedang terayun ke belakang maupun sedang terayun ke depan. Dengan duduk di ayunan, mampu menghentikan gerakan ayunan. Inilah hebat, seperti main sulap saja. Nah, kau lihat sudah sekarang. Untuk dapat berayun begini, kau harus memiliki ilmu awan kosong selaksakati. Biarpun kosong, namun mengandung tenaga laksaan kati. Biarpun berat dan kuat, namun kosong. Inti pelajaran ini kelak dapat membuat tubuhmu menjadi ringan atau berat menurut sesukamu, dan lari terbang bukan menjadi lamunan kosong belaka. Mulailah Lilin menerima gemblengan dari kakek aneh itu. Kakek roda emas adalah seorang sakti yang jarang muncul di dunia persilatan. Selalu bersembunyi dan tidak suka mencari perkara. Orangnya aneh,
selalu bergerak sendiri, tidak mau terlihat oleh perkumpulan ataupun negara. Munculnya tiba-tiba, akan tetapi selalu meninggalkan kesan yang mendalam pada para tokoh persilatan. Biarpun tidak ada orang yang dapat menduga sampai berapa dalamnya ilmu kakek ini, karena ia tidak pernah mau memperlihatkan diri dalam pertandingan dan permusuhan. Namun mereka itu yakin bahwa kakek itu tidak boleh dibuat main-main. Bahkan si 6 jahat atau 6 iblis dunia tidak berani main-main terhadap kakek roda emas. Bersambung ke jilid 4